Di Spada, dan tentunya seperti biasa aku punya narasumber. Hari ini aku bakal ajak kamu untuk ngobrol, untuk sharing di pagi hari ini. Kadang-kadang kita kan suka lupa gitu ya, kalau setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing, termasuk juga mereka yang mungkin dianggap berbeda sama lingkungan sekitarnya. Tapi justru dari keterbatasan itu ada banyak sekali pelajaran yang tentang perjuangan, ketulusan, dan juga tentang penerimaan. Hari ini kita kedatangan sosok inspiratif ya teman Pro2. Meskipun sebagai seorang penyandang disabilitas, tapi prestasi dan juga semangatnya bikin kita semua belajar banyak soal arti menerima, mencintai, dan juga tetap berkarya. Kita sapa dulu, selamat pagi untuk Dibia. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat. Sehat ya. Jadi Dibia ini teman Pro2 seorang penyandang disabilitas tunadaksa. Ya. Tapi di balik itu semua ternyata Dibia ini adalah seorang ASN di salah satu di mana tadi dia? Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng. Wah, luar biasa. Boleh diceritain sedikit mungkin ya sebelum kita mengarah lebih jauh tentang diri kamu dan apa yang aktivitas kamu lakukan saat ini? Saya Putu Dibia Wirawan. Saya disabilitas tunadaksa di salah satu kaki saya yang kiri pincang gitu. Jadi saya disabilitas. Nah, keseharian saya di sini sebagai ASN di BPBD Kabupaten Buleleng yang di bagian keuangan. Dan itu aja sih, Bu. Oke. Awal mula sadar kondisi disabilitas itu seperti apa sih? Mungkin kamu dari awal tahu itu dari umur berapa? Kalau sudah mulai yang namanya ada ciri-ciri tunadaksa? Kalau dari langsung diri sendiri, dari sudah di umur 6 tahun itu sih, Bu. Kayak karena saya tidak masih merangkak gitu. Dan saya berusaha untuk bisa jalan untuk sekolah gitu, biar bisa sekolah. Kan saya mulai sekolah itu di umur 7-8 tahun tuh. Mau ke 8 tahun itu baru saya mulai sekolah. Nah, karena sudah bisa jalan, saya didaftarkan sekolah sama orang tua saya. Oke, jadi awalnya belum bisa jalan ya? Ya. Dan ketahuan tunadaksanya itu berarti sekitar umur? Kalau orang tua orang tua, udah dari umur 5 bulan dan setelah dari rumah sakit tuh. Oke. Banyak orang yang mengira kalau keterbatasan itu kan akhir dari segalanya. Tapi kamu bisa buktiin sebaliknya. Apa yang bisa bikin kamu tetap semangat sampai sekarang, sampai akhirnya kamu bisa menjadi seorang ASN? Ya, impian sih. Impian awalnya sih impian saya jadi seorang broadcasting. Oke. Broadcasting. Dulu saya pernah mau kuliah di salah satu kampus swasta di Denpasar. Tentang broadcasting juga di sana ada, dan desain di sana juga. Nah, karena tidak ada biaya, saya balik lagi dan saya kerja di Warna Puji. Setelah itu boleh nyebut ini? Boleh. Warna Puji baru, karena menurut saya di sana stuck karirnya, saya ke TV9 Lombok. Oke, dari Singaraja merantaunya ke Lombok. Yeah. Dan itu sendirian? Iya, sendirian. Oke, luar biasa. Jadi tentunya perjalanan kamu untuk menerima diri sendiri itu nggak gampang ya. Setelah tahu akhirnya kamu ada sedikit kekurangan. Mungkin ada momen yang paling berat yang masih kamu ingat sampai sekarang? Momen paling berat di saat gini kan, itu udah awal-awal saya mulai belajar berjalan itu. Karena saya ingin sekolah, jadinya saya berusaha untuk agar bisa berjalan, saya megang-megang tembok itu.
Itu Oke. momen yang terberat. Terus sekarang kan saya tidak bisa bawa motor Mm-mm. roda 2, motor modif. Awalnya saya gengsi gitu. Di kelas 1 SMA saya berusaha membawa motor roda 2, belajar setiap gini belajar, tapi jatuh-jatuh terus. Nah, karena jatuhnya karena kaki kalau lagi tegang tuh gerak sendiri deh. Oh. Kan baru belajar tuh pasti tegang kita. Jadinya nggak seimbang dan jatuh gitu. Akhirnya jatuh. Ya karena saya berpikir kalau seperti ini terus-terusan kan saya nggak bisa kemana-mana sendiri. Jadinya saya coba modif motornya. Modifnya sendiri. Enggak, modifnya di bengkel. Oh, di bengkel. Bilang sama orang tua modif gitu. Akhirnya sekarang bisa ya? Iya. Dengan bantuan motor yang sudah dimodif seperti itu. Oke, kalau kita ngomongin sosok nih, sosok yang paling berperan dalam hidup kamu yang bikin kamu kuat dan percaya diri sampai saat ini, siapa kira-kira? Yang pertama sih orang tua. Orang tua yang dimana orang tua dari saya diketahui disabilitas, orang tua saya berusaha untuk mengobati saya kemana misal ke kalau istilah Balinya ke obat Bali, terus ada obat Cina dan ke dokter anak sampai ke Besake kemana-mana pokoknya. Dan akhirnya saya bisa jalan. Yang pertama sih orang tua. Oke, selanjutnya ada lagi? Yang sekarang istri. Oke, yang bisa menerima seperti itu ya? Iya, yang bisa menerima saya apa adanya. Oke, nah untuk kamu teman Prodo yang ingin bertanya sama Dibia, boleh langsung kirim pertanyaan kamu di WhatsApp di 0811399154.
kasih teman Pro 2 yang masih dengerin kita hari ini di Spada. Aku masih barengan sama Dibia, seorang penyandang disabilitas tunadaksa yang juga menjadi ASN di BPBD Kabupaten Buleleng. Kita masih ngobrolin soal menerima dan mencintai dengan keterbatasan. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih ya Dibia, makna keterbatasan dalam hidup ini apa sih? Nah, keterbatasan itu Kak, di mana kondisi yang membatasi kemampuan sumber daya atau kesempatan seorang, baik itu dari fisiknya. Kalau saya kan di fisik nih, kaki saya sedikit, kaki saya pincang gitu. Ya, tapi menurut saya keterbatasan itu tidak menghalangi kita untuk menjadi orang yang lebih baik atau mengejar mimpi kita. Oke. Selama ini pernah nggak sih mungkin dari zaman sekolah, kuliah sampai yang namanya kamu mulai berkarir sebagai seorang ASN, pernah ngerasa minder atau mungkin sedih karena punya keterbatasan seperti itu? Minder ada. Kan saya sering melihat teman-teman yang normal itu bisa mengikuti olahraga, pelajaran olahraga, ikut sepak bola, basket dan lain sebagainya. Dan di sana, sedangkan saya hanya di luar lapangan melihat gitu. Itu yang membuat saya minder. Kalau bulian mungkin ada nggak? Kalau bulian mungkin karena zaman anak-anak itu kan belum mengerti dengan keadaan teman seperti apa. Jadi bulian itu pasti ada. Pasti ada. Iya. Nah, cara kamu untuk menghadapi semua itu seperti apa? Kalau waktu kecil kan pasti kita menangis lah. Waktu kecil dibully, diperagakan jalannya seperti itu. Jadinya karena kita nggak terima, ya jadinya kita kesal dan menangis kenapa saya seperti ini gitu. Oke. Nah, menurut kamu nih, kamu sekarang kan sudah masuk dalam sebuah komunitas gitu ya, dan juga tahu ada ribuan bahkan orang-orang yang juga mengalami disabilitas sama seperti kamu. Kira-kira kalau kamu ini lebih susah menerima keterbatasan diri kamu sendiri, atau mungkin kalau kamu melihat keterbatasan orang lain itu seperti apa? Kalau menerima lebih susah menerima yang dimana, saya tidak tahu Bu. Kak, tapi kalau saya lihat dari sudut pandang saya, kalau saya udah terbatas seperti ini, dari teman-teman disabilitas juga ada yang lebih berat dari saya. Seperti yang saya lihat, mereka tidak bisa jalan, hanya memakai kursi roda, dan ada yang keterbelakangan mental. Seperti itu kan salah satu disabilitas juga keterbelakangan mental itu. Jadi menurut saya sudah seperti ini, ada yang lebih berat lagi. Tetap kamu bersyukur ya Iya, sama diri tetap kamu bersyukur. sendiri. Oke, kalau ngomongin soal cinta apa adanya, langsung ingat hal apa? Atau mungkin orang seperti apa? Cinta seperti tema kita hari ini adalah mencintai diri sendiri. Benar. Mencintai diri sendiri itu salah satunya adalah menerima kita sepenuh hati, bagaimana keadaan kita, dan selalu bersyukur dan gunakan apa yang kita miliki untuk menjadi berguna bagi diri sendiri, terutama terus bagi lingkungan sekitar. Oke, pernah nggak sih kamu punya pengalaman mungkin ya mencintai seseorang sebelum ini nih, sebelum istri yang punya keterbatasan tertentu juga? Kalau keterbatasan fisik belum Belum ada, tapi ada. pengalaman-pengalaman lain? Kalau ini mencintai lawan jenis. Kalau pengalaman yang lain semuanya yang mantan itu semuanya fisiknya ya normal seperti yang lainnya. Oke, kalau ngomongin soal cara kamu belajar untuk menerima hal-hal yang nggak bisa kamu ubah dalam hidup kamu, mungkin salah satunya keterbatasan itu.
Gini, kalau saya tidak menerima keterbatasan itu, saya akan stuck dengan memikirkan fokus pada keterbatasan itu. Tapi saya lakukan hal yang apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti saya suka dengan editing, saya belajar edit, suka dengan foto. Saya juga sama teman-teman yang lain yang kan dulu belum ketemu teman-teman perkumpulan disabilitas itu. Saya sama teman-teman yang ya teman normal gitu. Jadinya ikut mereka kemana, misal hobi foto saya ikut foto gitu. Saya juga editing video. Dan waktu zaman SMA itu kan saya dulu jurusan multimedia, Kak. Nah kan saya suka edit, suka mendesain. Nah itu saya kembangkan untuk siapa tahu nanti bisa menjadi skill mencari pekerjaan gitu. Oke, ada nggak tantangan yang kamu alami selama ini untuk kamu mencintai diri kamu sendiri yang memang punya keterbatasan? Tantangannya hanya di mobilisasi, Kak, itu yang saya ceritakan tadi. Kalau saya tidak memodif motor itu mungkin saya tidak bisa kemana-mana. Makanya saya mencari sekolah yang terdekat dari rumah. Ya di SMK 1 Negeri Sukesade, dekat sekali sama rumah, tinggal jalan kaki aja. Karena saya tidak bisa membawa motor gitu. Itulah tantangannya, hanya di mobilisasi aja. Selain itu aman ya? Ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp di 0811399154. Nanti kita bakal tanya sama Dibia seperti apa, dan juga kita masih tunggu ya teman Pro 2 yang masih ingin sharing juga mungkin soal pengalaman atau apapun boleh dengan terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, menerima dan mencintai dengan keterbatasan. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
kasih teman berdua. Kita masih di Sepada di obrolan pagi hari ini. Aku masih sama Dibia juga. Dan sebelum kita ke pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk ya di WhatsApp 0811399154, aku pengen tahu dulu. Kalau tadi aku cuma ngomongin masalah momen berat ya, tapi ternyata pasti ada yang namanya momen bahagia. Mungkin kamu punya satu momen paling bahagia selama perjalanan hidup kamu, itu apa sih? Salah satunya itu Kak, saya bisa berjalan kaki. Itu pertama. Yang kedua, mendapatkan istri tercinta. Itu. Terus Oke. yang kedua itu bekerja di ASN. Terus yang ketiga baru mendapatkan istri tercinta. Oke, mundur sedikit ya. Oke, mungkin pernah ngerasa pengen nyerah, pernah nggak sih? Apa yang bikin kamu tetap bertahan sampai sekarang? Pernah di saat orang tua saya lagi kena musibah, dan kena musibah di dalam ekonomi sampai ndol banget, sampai hampir tidak punya apa-apa, dan saya masih bekerja di saat itu, dan saya mempunyai keterbatasan. Nah, di sana saya berpikir saya tidak bisa ngapa-ngapain untuk membantu orang tua. Namun karena saya punya mimpi, saya tetap belajar dan bekerja sambil kuliah itu. Jadinya saya bisa sampai saat ini. Oke, kita langsung ke pertanyaan teman Pro 2. Ada Dinda yang pengen ikutan. Hai Kak, aku sering ngerasa minder karena aku juga punya keterbatasan. Kira-kira gimana caranya bisa tetap percaya diri di depan banyak orang? Kalau menurut saya sih fokus pada gini aja. Fokus pada kemampuan kita, apa yang kita miliki, tingkatkan skill kita. Terus tetapkan apa menjadi tujuan kita. Terus dari pengalaman kita bisa belajar. Terus asah diri kita untuk menjadi seorang yang percaya diri. Dan menerima diri sendiri itu hal yang utama untuk menjadi agar tidak minder gitu. Percaya diri lah. Oke, percaya diri adalah kuncinya gitu ya. Oke, ada Reza juga yang mau tanya, Kak Dibia, kalau misalnya lagi down dan ngerasa nggak ada yang ngerti sama kondisi kita, biasanya kakak ngapain biar lebih semangat lagi? Saya biasanya kalau lagi down tuh menulis. Menulis saya dulu ya, sekarang udah mulai agak mengurangi gitu karena mungkin kesibukan ya. Dulu di saat malam tuh saya menulis impian saya. Itu menjadi afirmasi saya. Seperti saya ingin punya rumah, saya tulis di dream book itu. Pada waktu kapan ingin punya rumah, kan itu sebagai afirmasi dan terwujud walaupun nggak mewah rumahnya, yang penting bisa miliki rumah gitu. Saya tuliskan impian-impian itu di dream book itu. Oke, jadi kalau lagi ngerasa down, salah satu yang kamu lakukan adalah menulis. Itu dulu. Tapi kalau sekarang kan karena kesibukan, mungkin saya lebih fokus pada diri sendiri sih. Tidak kalau misalnya down, saya mungkin kalau keseharian saya, kalau ada waktu di pagi hari itu saya meditasi. Oke. Kak. Oke. Lanjut lagi, ada Aldi yang pengen tanya juga. Selamat pagi Kak Dibia. Menurut kakak gimana caranya kita ngajak lingkungan sekitar supaya lebih terbuka dan gak memandang sebelah mata terhadap memang orang-orang yang difabel? Mengajak. Kalau mengajak sih kita tunjukkan dulu kepada diri kita. Kan kita difabel nih. Ini yang nanya difabel. Kayaknya enggak sih. Kalau saya nggak bisa mengajak orang untuk untuk menerima saya di lingkungan itu. Tapi saya tetap tunjukkan diri saya, apa yang bisa saya lakukan, apa yang berguna buat saya, dan apa berguna untuk lingkungan sekitar saya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan,
mungkin mengembangkan. Kalau saat ini saya kan saya juga eh, apa namanya, belajar IT juga, memperbaiki komputer seperti itu. Mungkin ada yang teman atau yang rusak laptopnya saya bisa perbaiki gitu kan, berguna juga untuk lingkungan gitu. Pokoknya saya tingkatkan dan fokus pada diri sendiri tentang kemampuan saya gitu. Oke, lanjut lagi ada Mira yang mau tanya, Kak Dibia kalau boleh jujur pernah nggak sih kakak kesel atau mungkin sedih karena orang itu lebih fokus ke keterbatasan kakak daripada prestasinya? Kalau dari setelah SD, SMP, SMA sampai sekarang tuh tidak ada yang membuat saya kesel. Orang-orang itu mendukung saya. Bahkan banyak teman-teman saya sampai membantu saya untuk untuk meningkatkan skill. Ada yang meminjamkan laptop, kamera gitu. Oke, jadi memang nggak ada yang lebih fokus ke keterbatasan kamu gitu Ada ya? yang mendukung, bahkan saya dianggap normal selayaknya orang normal gitu. Oke, ada Tama. Selamat pagi. Salut banget deh sama Kak Dibia, tapi penasaran juga. Hal kecil yang paling bikin Kak Dibia bahagia sehari-hari. Sehari-hari. Yang bikin bahagia itu kita bisa melakukan hal yang kita inginkan. Mulai bangun pagi dan masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan gitu. Seperti saya sekarang di keuangan itu, dan berkumpul sama teman-teman, bertemu istri di rumah setelah pulang dari kerja. Itu hal-hal yang membuat bahagia sehari-hari sekarang itu. Oke, satu pertanyaan lagi. Selamat pagi. Kak Dibia lebih suka dianggap inspiratif atau biasa aja tapi setara? Kalau saya sih biasa aja sih. Belum termasuk inspiratif, masih ada yang lebih inspiratif dari saya. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kalau lebih suka dianggap inspiratif atau biasa aja tapi setara, itu kenapa? Kalau karena masih banyak kekurangan, masih banyak orang yang lebih inspiratif dan saya masih banyak yang belum saya capai. Masih banyak impian ya? Ya, masih banyak. Oke, kalau misalnya nih ada teman Pro 2 yang lagi dengerin saat ini, anak-anak muda yang memang punya juga keterbatasan fisik dan masih bingung mau ngapain, apa yang langkah yang menurut kamu penting untuk mereka ambil? Langkah yang penting itu awalnya kita kan mengenali diri kita dulu sendiri. Apa yang ingin kita lakukan, terus dan fokus pada diri kita sendiri untuk mengembangkan kemampuan kita yang seperti sebelumnya saya katakan, Bu. Oke. Kak. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Ini dari Yuna yang bilang, "Hai Kak, dibalik semua pencapaian kamu saat ini ya, ada nggak hal mungkin yang memang belum kesampaian dan masih jadi mimpi kamu banget? Apa itu?" Boleh nyebutin? Boleh. Saya kan awalnya impiannya di broadcasting, saya ingin kerja di TV One. Oh, di TV salah satu One, TV ya, gitu ya. Metro TV kayak gitu. Oke. Kira-kira itu bakal terwujud nggak ke depannya? Enggak sih kayaknya. Karena sudah jadi ASN saat ini. Iya. Oke, sebelum kita akhiri obrolan ini teman Pro 2, kalau kamu masih punya cerita atau mungkin pengen sharing, kita masih tunggu satu sharing lagi di WhatsApp ya, di 081139911054.
penghujung acara. Obrolan kini akan kita segera akhiri. Jadi memang sedikit menginspirasi dan bikin kita belajar menerima dan mencintai itu nggak selalu soal kesempurnaan, tapi soal keberanian. Sebelum kita akhiri, mungkin di Bia ada sedikit yang ingin disampaikan sama teman Pro 2 hari ini. Seperti tema hari ini, kita mencintai dan menerima diri kita dari keterbatasan. Mungkin menurut saya mencintai diri dari keterbatasan itu bukan berarti menerima apa adanya, tapi menerima diri bukan berarti menerima kekurangan kita, tapi menerima diri apa adanya. Dengan memahami dan mengasihi diri sendiri, kita dapat menemukan kekuatan dan keindahan dalam keunikan kita. Terus walaupun kita memiliki keterbatasan, percaya aja kepada diri kita, apa yang kita miliki, apa yang menjadi kemampuan kita. Dengan percaya diri, terus dengan cara gimana kita fokus dan yakin pada diri sendiri dan kelebihannya, dari kelebihan kita, dan tetapkan tujuan apa yang menjadi impian kita yang ingin kita capai. Itu aja. Oke, terima kasih banget Tibia, waktunya hari ini sudah berbagi nggak cuma tentang perjuangan kamu seperti apa, tapi juga tentang harapan kamu seperti apa, tentang gimana justru memang keterbatasan itu bukan alasan untuk berhenti, tapi jadi alasan untuk terus melangkah ya. Terima kasih, sukses terus untuk Tibia. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah dengerin, sudah nonton hari ini, dan pastinya jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.